Malam itu, langit seperti ditelan kabut. Desa kecil di pinggir hutan terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berhembus pelan, membawa suara dedaunan yang saling bergesekan seperti bisikan, seolah ada sesuatu yang mengawasi. Raka baru saja pindah ke rumah peninggalan kakeknya. Rumah kayu tua itu berdiri sendiri, agak jauh dari pemukiman warga. Banyak orang desa sudah mengingatkannya. Jangan tinggal di situ terlalu lama. Rumah itu gak kosong, kata seorang warga dengan wajah tegang. Raka hanya tertawa kecil. Ia tidak percaya hal-hal mistis. Malam pertama, semuanya terasa normal sampai pukul 2.13 dini hari. Suara lantai kayu berderit dari ruang tengah. Raka terbangun. Ia mengira mungkin tikus. Dengan malas, ia bangkit dan membuka pintu kamar. Gelap. Lampu ruang tengah mati. Padahal sebelum tidur, ia yakin sudah menyalakannya. Ah, paling listriknya gangguan, gumamnya. Saat ia melangkah keluar, tiba-tiba terdengar suara. Suara itu lirih, seperti perempuan, tapi serak dan berat. Raka membeku. Siapa? Suaranya mulai bergetar. Tak ada jawaban. Hanya suara nafas, panjang, berat, dari arah dapur. Perlahan ia mendekat. Semakin dekat, bau busuk mulai tercium. Seperti bangkai yang membusuk. Raka menahan nafas. Dan saat ia sampai di ambang dapur, ia melihat sesuatu. Seorang perempuan berdiri membelakangi. Rambutnya panjang, kusut, menjuntai hingga menyentuh lantai. Tubuhnya kurus, terlalu kurus, seperti hanya tulang dibungkus kulit. "Permisi," ucap Raka dengan suara hampir hilang. Perempuan itu tidak menjawab. Tapi, kepalanya perlahan berputar, tanpa menggerakkan tubuhnya. 1 putaran, 2 putaran, sampai akhirnya wajahnya menghadap Raka. Matanya hitam, seluruhnya hitam. Mulutnya terbuka lebar, terlalu lebar untuk manusia. Dan dari tenggorokannya keluar suara. "Kamu, penggantinya." Malam itu hujan turun sangat deras di sebuah desa terpencil di kaki gunung. Desa itu berbatasan langsung dengan hutan tua bernama Hutan Larangan Wates. Tidak ada seorang pun warga yang berani masuk ke sana setelah maghrib. Konon katanya, hutan itu bukan hanya tempat tinggal binatang buas, tetapi juga kerajaan makhluk gaib yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Namun 4 pemuda desa, Raka, Denny, dan Fikri menganggap semua cerita itu hanyalah mitos orang tua. "Kalau memang ada hantunya, suruh keluar sekarang," teriak Denny sambil tertawa saat mereka berdiri di tepi hutan. Angin tiba-tiba berembus sangat dingin. Daun-daun berguguran tanpa sebab. Dan samar-samar terdengar suara wanita menangis dari dalam hutan. Fikri langsung merinding. "Kayaknya kita balik aja." "Penakut," ejek Raka. Mereka pun menyalakan senter dan masuk semakin dalam ke hutan. Pohon-pohon besar menjulang seperti tangan raksasa yang ingin mencengkeram tubuh mereka. Aroma tanah basah bercampur bau anyir mulai terasa menusuk hidung. Sekitar 30 menit berjalan, mereka menemukan sebuah pondok kayu tua yang hampir roboh. Di depan pondok tergantung kain kafan putih yang lusuh. "Ada yang tinggal di sini?" tanya pelan. Belum sempat dijawab. Buk, pintu pondok terbuka sendiri. Semua terdiam.
Dari dalam terdengar suara seperti orang sedang melompat perlahan. Suara itu semakin dekat. Lalu muncul sesosok pocong dengan wajah hitam gosong dan mata merah menyala. Mulutnya robek sampai ke telinga. Tubuhnya melompat perlahan sambil mengeluarkan suara cekikikan kecil. "Kak, kain kafanku, balikin!" Benny langsung menjerit dan berlari. Yang lain ikut panik menyusul. Mereka berlari tanpa arah di tengah gelapnya hutan. Namun semakin mereka berlari, hutan terasa makin asing. Terima kasih sudah setia menonton channel Anaya Horor. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga kita dilancarkan dalam setiap urusannya.